terkesiap saat mendengar jawaban suaminya itu. "Hah? Lingerie?" tanyanya. "Iya, saya tidak mau bersusah payah melepaskan pakaian kamu. Jadi lebih baik kamu pakai itu," saut Baskara santai. "Tapi mas, saya tidak pernah memakai benda ini. Lagi pula ini sangat memalukan," keluh Elisa. Ia merasa Baskara sangat keterlaluan karena sudah menyuruhnya menggunakan pakaian yang seperti jaring ikan tersebut. "Oke, kalau kamu tidak mau pakai itu, kamu bisa pakai bedrobe supaya lebih mudah. Atau bila perlu sekalian saja kamu tidak usah menggunakan pakaian," ucap Baskara sambil berlalu memasuk ke dalam kamar mereka. Elisa memicingkan matanya ke arah Baskara. Ia semakin kesal karena sikap arogan suaminya itu. "Seandainya dia bukan suami gue, pasti gue sudah lempar paper bag ini ke wajahnya," gumam Elisa sambil menggertakkan giginya. "Lebih baik kamu cepat ganti pakaian. Atau kamu mau saya melakukannya di situ?" ancam Baskara. Elisa terperanjat. Ia tidak menyangka ternyata dosennya itu sangat mesum. Akhirnya ia berdiri dan membawa paper bag itu ke kamar mandi. Sebab ia tidak mungkin membiarkan Baskara melakukannya di luar ruangan seperti itu. Ia bahkan melewati Baskara yang sedang duduk di sofa begitu saja. Baskara pun tersenyum melihat Elisa kesal seperti itu. Ia senang karena Elisa menuruti permintaannya meski harus diancam lebih dulu. Di kamar mandi, Elisa mengeluh karena ternyata lingerie yang Baskara berikan sangatlah seksi. "Ya Tuhan, ini sih gak pantas disebut pakaian. Nerawang banget," keluh Elisa saat melihat lingerie itu. "Punya orang itu apa sih? Bisa-bisanya dia nyuruh gue pakai pakaian seperti ini," gumam Elisa sambil menatap pintu. Akhirnya ia pun mengenakan lingerie tersebut. Sebab jika dirinya memilih bedrobe, ia khawatir Baskara akan menganggapnya ingin mempermudah suaminya itu. "Kenapa dia lama sekali?" gumam Baskara sambil melirik ke arah pintu kamar mandi. Ia tidak sabar ingin segera melihat Elisa mengenakan pakaian seksi itu. Baskara sangat gelisah menanti istrinya. Ia seolah tidak sadar bahwa saat ini Elisa sedang gelisah dan malu keluar dari kamar mandi dalam kondisi seperti itu. "Ya ampun, muka gue mau taruh di mana kalau keluar kamar mandi pakai ini?" gumam Elisa sambil menatap bayangannya yang ada di cermin. "Dahlah, bodoh amat. Toh sekarang dia udah jadi suami gue dan memang berhak atas tubuh gue. Oke, Elisa buang rasa malu lo pasti bisa," ucap Elisa berusaha menyemangati dirinya. Meski begitu, sebelum keluar dari kamar mandi, Elisa menggunakan parfum dan merias wajahnya lebih dulu. Ia tidak ingin Baskara mencelanya jika ada yang kurang dari dirinya. "Oke, let's fighting," gumam Elisa. Setelah itu ia pun memberanikan diri keluar dari kamar mandi. Ceklek. Baskara langsung menoleh ke arah pintu saat pintu dibuka oleh Elisa. "Wow, amazing. Sangat cantik bagaikan bidadari," batin Baskara. Tenggorokannya langsung terasa kering saat melihat penampilan Elisa begitu seksi. Baskara pun menaruh majalah yang sedang ia pegang, kemudian beranjak dan berjalan ke arah Elisa. Elisa salah tingkah. Ia khawatir Baskara akan langsung menerkamnya. Namun ternyata Baskara hanya melintas dan masuk ke kamar mandi. Elisa menghela nafas saat Baskara masuk ke kamar mandi. Kemudian ia berjalan ke arah jendela yang sudah ditutup oleh Baskara. Sebab ia tidak ingin Baskara berpikiran negatif jika dirinya menunggu Baskara di tempat tidur. "Lebih baik gue diam di sini," gumam Elisa sambil berdiri menghadap jendela. Entah apa yang sedang ia pandangi. Pastinya saat ini Elisa sedang gelisah karena sebentar lagi Baskara akan mengambil haknya sebagai suami. Tenang, Elisa. Kenapa sih gue gelisah banget? Padahal kan dia udah sah jadi suami gue. So, dia berhak dong atas tubuh gue. Ya Tuhan, gue harus ikhlas, gumam Elisa. Ia masih berusaha menenangkan hatinya.
Namun ketika mendengar suara pintu kamar mandi terbuka, hati Elisa pun kembali gelisah. Ia bahkan tak berani menoleh. Ya ampun, kenapa horor banget sih, betin Elisa. Jantungnya berdebar cepat kala Baskara mendekat ke arahnya. Langkahnya terdengar seperti langkah hantu. Dek, Elisa mengejat kala Baskara memeluknya dari belakang. Kemudian ia mematung, bingung ingin melakukan apa. Jangan terlalu tegang sayang, saya bukan penjahat, bisik Baskara. Setelah itu ia mengecup leher istrinya. Seketika tubuh Elisa meremang. Baru kali ini ada pria yang menyentuhnya seintens itu. Apalagi ketika Baskara memutar tubuhnya hingga mereka berhadapan. Tenang saja, saya bukan pria egois sayang. Jadi saya pastikan malam ini kamu tidak akan kecewa sayang, ucap Baskara lagi. Setelah itu ia mendekatkan wajahnya ke wajah Elisa. Akan tetapi Baskara malah refleks mundur. Baskara yang pantang menyerah itu langsung menarik tengkuk Elisa dan melahap bibirnya dengan cepat hingga Elisa terbelalak, lalu berusaha melepaskannya. Akan tetapi Baskara malah mendekapnya seolah tak rela menyudahi panggutan mereka. Lidahnya memaksa masuk dan menjelajah semakin dalam hingga akhirnya Elisa pun terpejam menikmati permainan suaminya tersebut. Setelah cukup puas, Baskara melepaskan tautannya. Lalu ia menatap Elisa dan mengusap bibirnya yang basah tersebut. Tubuhmu sudah menjadi milik saya, jadi kamu harus ikhlas melakukannya sayang, ucap Baskara dengan suara paraunya. Kemudian ia menarik tali kimono satin yang Elisa kenakan. Setelah itu ia menurunkan bagian yang menutup bagian bahu Elisa dan membiarkan kimono itu jatuh. Setelah itu Baskara mengecup bahu Elisa dan memeluknya. Kemudian tangannya menarik tali lingerie yang berada di punggung Elisa. Set. Seketika lingerie itu luruh dan Baskara memundurkan tubuhnya sebab ia ingin melihat bagaimana tubuh istrinya yang terekspos sempurna itu. Jangan dihalangi, ucap Baskara sambil menahan tangan Elisa yang hendak menutupi bagian dadanya. Elisa pun memalingkan wajah karena merasa malu, sementara Baskara memandangi tubuhnya dengan penuh nafsu. Akhirnya, malam itu Baskara pun mengambil apa yang telah menjadi haknya, sementara Elisa tidak bisa menolak. Ia hanya bisa pasrah dan ternyata tubuhnya justru menikmati apa yang Baskara lakukan padanya. Keesokan harinya, mereka bangun kesiangan, sebab semalam Baskara menggempur Elisa sampai ia melakukan pelepasan beberapa kali. Saat membuka matanya, Baskara tersenyum karena melihat Elisa masih tertidur pulas. Ia merasa bangga karena semalam Elisa sampai minta ampun padanya. Sepertinya kamu sangat puas sayang, ucap Baskara sambil mengusap kepala Elisa. Setelah itu ia mengecup kening Elisa dan turun dari tempat tidur. Baskara pun langsung mandi untuk menyegarkan tubuhnya yang rileks itu. Ah, segar sekali, gumam Baskara saat air shower mengalir dari kepalanya. Beberapa saat kemudian, Baskara sudah selesai mandi dan ia keluar dari kamar mandi hanya dengan menggunakan handuk sebatas pinggang. Sudah bangun ya sayang aku, sapa Baskara saat melihat Elisa sudah membuka matanya. Elisa bingung hendak menjawab apa, mengingat apa yang telah mereka lakukan semalam. Elisa pun malu dibuatnya. Sepertinya kamu kelelahan, lebih baik sarapan dulu ya baru mandi, daripada kamu pingsan sayang nanti. Dan makasih ya buat semalam, kamu sudah melakukan kewajiban kamu sebagai istri sayang, ucap Baskara mesra. Elisa hanya menelan salivannya sesaat payah mendengar perkataan Baskara barusan. Setelah itu ia mengambil nampan berisi makanan yang terletak di meja yang ada di teras kamar mereka. Sebab sebelumnya ia sudah memesan pada pihak hotel untuk mengirimkan sarapan mereka dan menaruhnya di sana. Ia pun menaruh nampan di meja makan dan mengambil satu mangkuk bubur, lalu membawanya ke dekat Elisa. Apa kamu bisa makan sendiri? Tanya Baskara. Halo Novers semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sesuai dengan permintaan Novers semuanya, ini udah Mimin kabulkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Mimin, channel Feby Vitaloka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau bisa jangan lupa di share ya. See you next